your video call is being recorded. Nah, sudah masuk sepertinya. Kakak, share screen saya ada? Ada, Kak. Ada, Kak. Ya. Start slow. Sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Mudah-mudahan kita selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan dalam menjalani aktivitas keseharian kita, tentunya dalam program pengembangan kompetensi guru PJOK ini. Kakak-kakak sekalian, saya sangat senang bisa bertemu dengan kakak-kakak, berbagi sharing tentang keilmuan PJOK, di mana kita tahu bahwa keilmuan itu sangat adaptif gitu, sangat berubahnya cepat gitu. Nah, kita sebagai user, sebagai pengampu di dalamnya, kalau misalnya kita tidak adaptif dengan segala perubahan, kita akan tertinggal nantinya gitu. Kita akan tertinggal karena kita tahu bahwa paradigma, bahwa perkembangan keilmuan itu sangat pesat begitu. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk kakak-kakak semua yang mengikuti program diseminasi pengembangan kompetensi guru PJOK ini. Saya apresiasi karena jujur kakak-kakak semua, ini program untuk kita semua sebagai guru PJOK. Nah, siapa lagi yang harus dan mesti mengapresiasi dengan cara kita mengikuti program ini gitu? Ya kita sendiri sebagai pengampu guru PJOK. Kita perlu ketahui kakak-kakak, banyak kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan kompetensi. Tapi hanya PJOK yang digembar-gemborkan ini. Hanya PJOK yang digembar-gemborkan, hanya PJOK yang dibuat seremoninya itu semenarik mungkin, semeriah mungkin gitu. Dan ini kan jadi daya tarik untuk kita semua. Nah, kalau misalnya bukan kita lagi yang mengapresiasinya, siapa lagi gitu ya. Artinya nanti malah program-program ke depannya kita tidak maksudnya program ke depannya kita tidak menjadi subbagian yang dikeduakan gitu. Nah, dengan posisi saat ini, alhamdulillah program PJOK itu kalau misalnya kita ngelihat di link ini ya, Merdeka Mengajar, sekolah penggerak kalau nggak salah itu, di situ ada kan CGP 1, CGP 2, CGP 3 itu sampai 12 sampai berapa 20 gitu. Nah, di sampingnya tuh ada PKG PJOK. Secara tidak langsung sebetulnya program ini hampir disamaratakan dengan program tersebut gitu. Karena hanya program PJOK ini yang setara ada di dalam nama-nama di dalam sekolah penggerak begitu. Nah, ini hanya persepsi. Jadi saya mengapresiasi kepada kakak-kakak semua bahwasanya kita bersama-sama berkolaborasi mengembangkan satu keilmuan secara adaptif, menerima keilmuan baru dan kita mengaplikasikannya secara bersama-sama ya, berkolaborasi. Begitu. Nah, kakak-kakak dalam proses kegiatan PKG ini kita cara memanggilnya menggunakan kata kakak gitu ya. Menggunakan kata kakak. Karena memang dari awalnya pun saya diberikan pendidikannya seperti itu gitu. Jadi nanti kakak-kakak semua saling sapanya menggunakan kata kak gitu. Kecuali kalau misalnya nanti kita di luar ya, di luar hal itu bisa menggunakan pak dan lain-lain. Tapi biasanya karena kita sering melakukan panggilan dengan kak, di luar pun terbawa panggilannya kak gitu. Begitu. Pak ini udah, selamat datang Bapak dan Ibu peserta PJOK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nah, ini perkenalkan, nama saya Guke Yolan Safer. Saya menempuh pendidikan jasmani, S1 saya di FPOK UPI. Alhamdulillah tahun 2001 saya masuk di FPOK. Di sini mungkin ada senior saya, ada adik saya mungkin gitu ya. Tapi di sini kita sama-sama ya kakak-kakak. Saya menyelesaikan pendidikan pasca sarjana, kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa di Lembaga Administrasi Negara LAN RI, kampus Kementerian Aparatur Negara, dan mengambil program studi sumber daya manusia. Jadi di sana saya bisa mempelajari bagaimana cara mengembangkan kemampuan manusia dilihat dari tingkat kemampuan kompetensi yang dipunyainya. Kegiatan di Kota Bandung, selain mengajar, saya mengajar di SMP 17 Bandung, kakak-kakak. Selain mengajar, ada beberapa kegiatan yang berhubungan dengan keolahragaan dan organisasi kepemudaan yang ada di Kota Bandung. Begitu. Adapun organisasi yang sedang saya geluti di bidang kepemudaan, saya masuk di kepengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia, wakil sekretaris. Tugas saya di sana membuat perundang-undangan keberhakan untuk pemuda. Begitu. Adapun di bidang olahraga, sekarang saya di pengurus cabang wushu dan catur sebagai ketua organisasi. Begitu. Dan saya pun selain itu pendiri praktisi mengajar Nice Move gitu. Dan Nice Move itu sendiri sekarang sudah menjadi bagian dari Kombel, kelompok belajar, dan ada di PMM juga, dan itu bisa diakses oleh semua orang. Jadi bukan hanya untuk Bandung, untuk Indonesia gitu. Kita di sana banyak membahas tentang keilmuan PJOK, tapi bukan hanya PJOK aja, semua pun kita bahas di sana. Begitu kakak-kakak, jadi saya memperkenalkan dulu ya, soalnya kalau misalnya tidak mengenal nanti tak sayang, begitu kan Kak? Oke, kakak-kakak bisa tuliskan nama kakak di kolom chat, ya. Tuliskan nama kakak di kolom chat, sertakan nama satu benda, bisa benda hidup, bisa benda mati, yang menggambarkan kakak-kakak semua, gitu. Dan jelaskan alasannya, kenapa kakak memilih itu. Nih, contoh nama peserta, nama benda, alasan. Misalnya seperti ini, saya misalnya nama Guke Yolan Safer. Saya memilih benda hidupnya, misalnya saya elang, burung elang, gitu. Nah, saya menjelaskan kenapa saya burung elang. Saya menjelaskan seperti ini misalnya, burung elang itu tidak pernah mengganggu orang lain. Dia selalu terbang tinggi dan selalu mengawasi, misalnya seperti itu. Selalu mengawasi. Di mana ada kesempatan, dia selalu mencari hal-hal yang menurutnya itu baik, begitu, dan kebermanfaatan untuk orang banyak. Nah, seperti itu kakak-kakak ya. Jadi, saya kasih waktu nih kakak-kakak. Kasih waktu 3 menit, kakak-kakak bisa menulis di kolom chat. Di sini nih. Di sini. Nah, kakak-kakak bisa nulis di situ. Tuliskan nama kakak siapa. Boleh dari sekarang? Sambil ngobrol. Nah, nama Fikri. Kak Fikri langsung di bawahnya ini. Ada langsung saya. Ya Pak, belum keburu ke enter, bentar Pak. Oh gitu ya, oh, tulisin lagi aja. Ya, benar Pak. Ketemu Kak? Oke, sambil menulis Dani Hasan.
apa ya Kak, karena saya tahu ini baru pertama, jadi kayaknya sambil menyambi ya, mencoba-coba ini tuh apa, ini apa gitu biasanya. Itu apa saya maklumi. Oke. Kak Yogi bisa langsung dipresentasikan coba Kak Yogi. Kak Yogi. Sudah. Kakak-kakak sudah nulis? Oke, Kak Yogi. Kak Yogi boleh on mic-nya. Kak Yogi menceritakan namanya siapa gitu. Terus sebagai apa? Kak Yogi suaranya nggak ada Kak Yogi. Nah, itu. Bentar. Yuk semuanya ini apa perkenalkan ya. Kak Yogi dulu deh, Kak Yogi. Kak Yogi sudah on ini ininya. Posisi mic-nya. Kak Yogi. Atau Kak Maman dulu, Kak Maman. Ya, gimana Kak? Kayak Ya, Kak Maman boleh menceritakan, perkenalkan sesuai dengan perkenalan diri yang ada di sini. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Maman Rusman. Ya, Saya bertugas. Terima kasih kepada kayak apa Kak fasilator Fasil yang ya, sudah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maman. Saya bertugas di SDN 134 Panorama. Panorama. Saya menceritakan kolam renang ya Kak ya. Kolam renang di Boleh. mana saat ini kehidupan saya berdampingan untuk saat ini Kak. Dan di mana Ya, kolam ini berguna untuk saya pribadi dan orang banyak. Saya bisa mengekspor, ada kegiatan seperti terapi, baik untuk prestasi. Jadi untuk saat ini saya memilih kolam Kak. oh gitu. Iya betul Kak. Maman. Ya, terima kasih. Siap Kak. Boleh di offin. Siapa lagi yang mau memperkenalkan? Nanti kita ini terrecord nantinya. Ahmad Kak, Boleh, ayo. ya Ingat. perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya dari SD 058 Babakan Ciparai Kak. Ya. Guru PJOK maksudnya guru PJOK. Ahmad, ini bisa di-onin ini kameranya? Oh siap Kak. Malu Kak. Apa? Santai. Ya, udah ya Kak ya. Oh ya. Jadi saya menyertakan benda hidupnya air, boleh kan Kak? Iya boleh. Boleh. Air itu maksudnya alasan saya air itu buat kebutuhan kita semua untuk Ya. kehidupan gitu. Itu aja alasannya Kak. Untuk kehidupan kita gitu, hidup gitu, untuk minum gitu. Itu aja Ya. Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Ahmad. Ya. Keren. Kak Fikri, mana Kak Fikri? Siapa lagi? Kak Fikri boleh. Iya, Pak. Kak Fikri bisa di-on-kan kameranya, nah begitu. Udah ada, Pak? Ada. Sip.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, saya Fikri Nur Fadila. Nama saya Fikri Nur Fadila dari SDN 179 Sarijadi. Ya. Langsung saja ke itunya, Pak. Ya, langsung aja. Contoh. Oke. Di sini saya mengambil barang itu korek atau lilin. Diibaratkan itu guru sebagai korek api yang dapat menerangi peserta didik. Mungkin itu aja, Pak. Korek api ya. Saya. Ya, atau lilin gitu. Lilin Karena di boleh. sini hanya korek api. Terima kasih Kak Fikri. Kak Faisal. Siap. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Faisal bisa dibuka kameranya Kak Faisal? Saya masih di tempat latihan, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Apa? Masih di tempat latihan. Latihan apa? Di tempat gym, Pak. Di gym. Oh. Ya, boleh Pak. Apa, Pak? Perkenalkan kakak, mohon izin. Nama saya Muhammad Faisal. Saya dari SDN 236 Babakan Ciparai, Pak. Ya. Saya memilih di sini saya memilih olahraga karena setiap hari sebelum dan sudah melakukan pekerjaan, saya selalu menyempatkan untuk olahraga, Pak. Karena itu berguna, Pak, buat naik imun saya gitu. Mungkin itu aja, Pak. Itu aja. Sip. Tadi itu Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Kak Isan. Kak Isan. Ihsan, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan. Saya mengajar di SDN 122 Cijaura. Ya. Saya memilih olahraga renang disabilitas. Renang disabilitas. Saya adalah salah satu penyandang disabilitas, yaitu tunarungu, karena saya menggunakan speaker. Kelihatan ya, speaker ini saya mendekati dekat mendengar saya karena saya adalah penyandang disabilitas. Saya adalah salah satu guru PJOK disabilitas pertama di tunarungu gitu. Jadi saya senang untuk persiapan di peparnas Paralimpik. Nah, atlet ada beberapa atlet tuna dasar, tuna hitam, tuna netra, tuna tunggu. Saya memilih olahraga renang disabilitas. Gitu. Ya. Saya sangat peduli atlet-atlet disabilitas. Disabilitas. Ya. Keren. Sekarang aktif di NPCI nggak? Betul, ya, NPCI di Jawa Barat, Pak. Jawa Barat. Oh, keren. Terima kasih Kak Isan. Kakak-kakak ini harus on cam kamera kakak-kakak. On cam? Ya, ini semuanya ini Kak Eri, Kak Yogi, Kak Fikri, Kak Cece, Kak Dani, Devinta. Nah, gitu. Yang belum on cam harap di on cam kan? Kak Widi. Kak Widi boleh memperkenalkan diri Kak Widi? Kak, ada suaranya nggak, Kak? Yang Yogi. Siapa? Yogi. Ada. Ya, sekarang ada Kak Yogi, boleh Kak Yogi sekarang Kak Yogi. Oke. Sekarang ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yogi Alamsah. Saya mengajar di SD 263 Rancalwa. Rancalwa. Saya memilih bat tenis meja. Karena tenis meja itu selain olahraga, rasa juga. Di mana olahraga yang memang memerlukan rasa dan
tidak bisa dengan kekerasan, tapi dengan lembut pun bisa. Mungkin itu Kak. Ya, terima kasih Kak Yogi. Sama-sama Kak. Kak Widi mana Kak Widi? Kak Widi. Kak Cecep aja dulu. Kak Cecep ada Kak Cecep? Benar. Kak Cecep? Ya. Kak Cecep di on. Benar Kak. Nah, itu. Lagi ada suara motor lewat. Ya, boleh. Siap Kak. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joseph Suciadi. Saya mengajar di SDN 227 Margahayu Utara. Saya memilih barang atau kendaraan motor, Kak. Alasan utama saya untuk bisa pergi kemana-mana agar bisa mencapai tujuan yang dituju. Untuk jarak tempuh yang sangat jauh lah, lumayan. Itu sepertinya. Sebagai motor ya, alasannya jarak tempuh. Ya. Bisa mencapai jarak tempuh. Oke, Kak Cecep. Kak Dani, mana Kak Dani? Pengen lihat Kak Dani nih. Halo, ya. Baik, Kak Dani. kakak-kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Hasan Hernawan, asal SD dari SDN 043 Cimuncang. Saya memilih kata rumah. Rumah itu adalah tempat untuk istirahat, berteduh, kemudian tidak kehujan, kemudian dari panas saja, Kak. Memilih seperti rumah ya, biar teduh. Iya. Biar teduh. Ini Kak Vinta. Kak Vinta. Ya Kak, maaf ini lagi di Dinas Pendidikan, lagi pemberkasan di Simpek ADM, jadi agak slow respon. Ya. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Vinta Prasanti, guru PJOK di SDN 063 Kebon Gedang. Ya. Aktivitas tambahan saya sering ngewasitin perlombaan renang dan pelatih renang juga. Untuk yang tadi itu benda yang saya pilih itu bunga. Kenapa bunga? Kita sebagai pendidik itu mengibaratkan sebagai penebar kebaikan. Apa yang kita tanam itu nanti akan dituai oleh peserta didik kita. Jadi sebisa mungkin pendidik itu harus punya bibit-bibit atau pondasi-pondasi ilmu yang kita harus banyak ilmu intinya Kak. Jadi kita sebagai pendidik itu harus banyak ilmu supaya kita bisa memberikan murid kita. Seperti itu Kak. Ya, terima kasih Kak. Cek, Punten, suara saya terdengar nggak? Kedengar. Kak Hamdi. Hai Kak Hamdi. Terima kasih Kak Vita. Kak Hamdi. Nah, Kak Hamdi sudah ada. Kak Hamdi bisa. Kak Hamdi suaranya bisa dikerasin Kak Hamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kakak-kakak semua, kakak fasilitator juga. Perkenalkan, nama saya Hamdi. Saya mengajar PJOK di SDN 077 Sejahtera. Kalau diibaratkan dengan benda, saya tadi memilih ballpoint ya untuk menggambarkan saya mungkin karena kecil, tinggi gitu dan sangat diperlukan. Mungkin untuk yang kedua peluit ya Pak, karena
itu merupakan senjata kita sebagai guru PJOK gitu. Biarpun kecil tapi pengaruhnya sangat besar. Itu Kak, terima Ya, kasih. sebagai Assalamualaikum guru. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Hamdi. Kak Yuda, aku pengen lihat Kak Yuda nih. Assalamualaikum, terdengar Kak? Ya, waalaikumsalam, terdengar. Izin memperkenalkan diri kakak-kakak. Perkenalkan, saya Yuda Aditya Mahat Pasunandar. Saya mengajar di SDN 054 Tikukur. Kenapa saya memilih burung tikukur? Yang pertama, itu menjadi tempat pertama kali saya mengajar. Yang kedua, udah menjadi identitas saya sendiri, burung tikukur itu. Jadi di area rumah atau di area lingkungan organisasi kecamatan lebih terkenal jadi namanya Yuda Tikukur. Jadi saya lebih memilih burung tikukur seperti itu, Kak. Terima kasih. Sekian, terima kasih Kak. Ya udah, terima kasih. Kak Erik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Erik, mengajar di SDN 225 Mekar Gali. Punten, ini saya lagi perjalanan Kak dari Sabang menuju Banda Aceh, tugas pon. Jadi agak slow respon dan mungkin sering off kamera, mohon maaf gitu. Saya memilih bendanya bola karena selain tubuh saya bulat dan bola itu siklusnya seperti hidup, berputar dan dinamis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapa lagi nih yang belum nih? Kak Dani Hasan udah tadi ya? Kak Hamdi udah mau. Maaf saya belum, tadi kepotong. Kak Widi ya, kepotong tadi? Ya, Kak Widi, boleh. sebelumnya saya minta maaf tadi nggak bisa ngeinin kamera. Dibuka di PC, kameranya nggak ada. Sekarang pakai HP ya. Terlebih dahulu, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Widi Wahyudi. Saya bertugas di SDN 207 Cibogo. Di sini saya memilih air. Hampir sama mungkin tadi yang awal. Kenapa saya memilih air? Soalnya air bisa bermanfaat bagi semua orang. Begitu mau minum, mau mandi, semua hal apapun bisa bermanfaat. Begitupun saya sebisa-bisa bisa bermanfaat bagi orang lain. Gitu Kak. Terima kasih Kak Widi. Oke kakak-kakak semua, ini sebetulnya kita sambil tes ombak dulu ya, tes drive gitu. Aplikasi yang kakak pergunakan itu lancar apa tidak gitu. Kayak seperti tadi kan audionya tidak keluar suara. Jadi kita sambil tes kesiapan karena nanti kita akan menggunakan beberapa alat yang ada di Gmeet ini. Begitu. Kakak-kakak nanti kalau misalnya ada di sesi pertanyaan dan lain-lain, di sini ada lambang tangan ya, lambang tangan. Raise hand, nanti kakak bisa pijit itu ya kalau misalnya ingin bertanya dan lain-lain begitu. Oke, next kita kembali lagi ke ini, ke materi. Nah, agenda kali ini kita akan membahas tentang ini nih. Tadi kita sudah perkenalan fasilitator, pengantar paradigma, pengantar lakukan modul 2.1, pemetaan harapan dan kekhawatiran, kesepakatan kelas, perkenalan fasilitator, dan nanti ada materi kedua, materi modul 1.1 tatap maya ya, yang nanti kita akan memaparkan pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan, mengapa refleksi, apa itu refleksi, 7 karakteristik, analisis cerita, dan refleksi, dan foto bersama nanti di akhir. Begitu kakak-kakak. Nah, tujuan sesi materi orientasi ini yang pertama yaitu fasilitator dan peserta saling mengenal. Nah, tadi kan kita sudah ya saling mengenal kan, walaupun misalnya kita baru pertama kali, saya yakin
Nanti di pertemuan berikutnya kita akan sama-sama saling mengenal lagi kan. Tidak hanya dalam cukup, saya paham perkenalan ini tidak hanya satu kali gitu, pasti bertahap. Nah, nanti secara bertahap kita akan saling mengenal satu sama lain. Nah, tujuan dari orientasi ini ya ini pertama fasilitator dan peserta saling mengenal begitu. Yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini kakak-kakak semua, paradigma PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan pembelajaran PJOK itu harus berpusat kepada peserta didik begitu. Jadi pusatnya itu bukan datang dari kita gitu, tapi dari peserta didik. Kita hanya memfasilitasi, menjadi fasilitator mereka, bagaimana mereka bisa berkembang, menjadi suka pendidikan jasmani, dan ya mereka bergerak sepanjang hayat. Nah, itu ya. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Nah, dari sini nanti kan kakak-kakak bisa tahu nih, saya bisa mengidentifikasi nih dengan hal kita mengenal. Terus tadi kan tiba-tiba ada mic mati, misalnya kamera tiba-tiba nggak bisa di-on-in kayak gitu. Nah, ini kan bisa diidentifikasi sama kakak-kakak semua nih. Kak, saya nanti takut ke depannya begini, saya ada kekhawatiran di dalam program ini begini, saya takut nanti, tadi kan ada yang berkabar ke saya juga tuh, takutnya nanti di pas perjalanan ini saya harus menjalankan umroh dan lain-lain gitu. Nah, nanti kita ngobrol tentang hal itu gitu, Kak. Yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Nah, ini Kak, merumuskan kesepakatan kelas. Jadi kita rumuskan dulu beberapa kesepakatan kelas yang intinya kita bisa bicarakan dulu di saat ini gitu Kak. Misalnya contoh di saat pas kita mau jimit tatap maya, kita ketemu masuk itu 5 menit sebelum ya. Nah, kayak gitu Kak. Jadi kita nanti sepakati ya, sebelum masuk tatap maya itu 5 menit kita sudah masuk, dan posisinya itu udah, kalau pas di saat kita ngobrol awal mungkin itu masih bisa off kamera, tapi pas di saat udah direkam itu sebisa mungkin di on kamera gitu. Kalau misalnya kakak-kakak mau izin ke toilet dan lain-lain, kakak-kakak bisa nulis di chat Gmeet ini gitu. Kak, saya izin mau ke toilet dulu. Jadi sama saya kepantau gitu. Walaupun misalnya, tapi posisi jangan off kameranya. Itu kakak-kakak bisa pakai background tuh, bisa pakai background yang ada di Gmeet itu di-on-in aja nggak apa-apa. Begitu ya kakak-kakak. Terus kakak-kakak kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan dan lain-lain, di sini ada lambang raise hand yang kayak gini nih. Nah, kakak-kakak nanti bisa langsung pijat raise hand itu. Nanti saya kalau misalnya ada kesempatan, saya untuk bicara ya, bicara misalnya ada yang ditanyakan apa gitu. Assalamualaikum Kakak Pasil, saya izin. Saya tetap ikutin Zoom-nya sambil saya bergegas pulang ya Kak ya. Ya. Gak apa-apa. Hati-hati. Ya, hati-hati di jalan. Sudah beres. Ini nengok itunya sudah beres. Saya sama bapak saya. Tapi nanti langsung masuk lagi kalau ada kesempatan ya Kak ya. Siap Kak, mohon izin ya Kak. Ya. Ya, terima kasih Kak. Ya, tapi jangan dimatiin Kak itunya. Begini kakak-kakak semua, raise hand itu bukan tangan kita diginiin. Semuanya, saya tetap mengikuti. Ya, terima kasih. Raise hand itu bukan tangannya diginiin, tapi di situ ada lambang yang di bawah Gmeet kakak-kakak semua. Nah, kakak-kakak tinggal pijit itu gitu ya. Begitu. Boleh kakak-kakak dicoba. Nah, kayak gitu kakak-kakak ya. Berarti tandanya nanti saya akan memberikan kesempatan, oke Kak Yogi, gitu. Oke Kak Dini, Kak Erik, gitu. Nah, begitu. Boleh ditarik kembali. Nah, nanti begitu kakak-kakak. Oke, kakak-kakak, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK ini di sekolah? Coba, nah kakak-kakak bisa yang tadi rasain kalau misalnya ingin berbicara ya. Dan saya pun akan melihat gitu nanti. Saya harap kakak-kakak bisa aktif dalam proses pembelajaran ini karena ini pun nanti masuk ke dalam data penilaian dan lain-lain kakak-kakak ya. Kakak-kakak,
Menurut kakak-kakak, apa sih tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah ini? Ya, Kak Maman, boleh Kak Maman bicara. Ya, izin semuanya Kak untuk pertanyaan yang diberikan, izin menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran PJOK di sekolah salah satunya untuk kebugaran anak ya Kak ya. Kebugaran. Untuk kebugaran di mana pembelajaran PJOK itu salah satunya selain pintar dari kognitif harus bisa menjaga kebugaran si tubuh si anak gitu Kak. Iya. Nah, jadi selain untuk pembiasaan, jadi si anak tuh biar belajar hidup sehat, belajar dengan secara berstruktur materi-materi yang ada di sekolah tersebut gitu Kak. Meskipun si kultur SDM itu berbeda-beda, tapi tujuan dengan adanya pembelajaran PJOK di sekolah intinya untuk kebugaran dan kesehatan si anak gitu Kak. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Maman. Kak Dini, silakan Kak Dini. Baik, terima kasih kesempatannya Kak. Untuk dari sudut pandang saya mengenai tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah itu yaitu untuk memberikan pendidikan kepada siswa mengenai gerak, karena dengan gerak itu akan bermanfaat pada kehidupan siswa yang dapat diaplikasikan di kehidupan mereka sehari-hari gitu. Jadi dengan pembelajaran gerak ini tentu tidak kalah banyak manfaatnya dengan pembelajaran yang pada umumnya di kelas gitu Kak. Mungkin itu garis besarnya Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Dini. Kak Erik. Baik, menurut saya tujuan dari pembelajaran PJOK di sekolah itu untuk terciptanya peserta didik yang sehat dan memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, mungkin begitu. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain yang ingin raise hand? Kak Yogi, tujuan untuk menciptakan peserta didik yang aktif, sehat, dan gembira. Kak Maman, udah tadi ya? Kak Widi, boleh Kak Widi? Kak Widi dulu atau Kak Dani dulu tadi yang raise hand? Nah, sebentar. Saya coba lihat dulu. Kak Widi. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya menjelaskan tentang tujuan PJOK itu, satu, untuk mempercayai tahu pada pendidikan olahraga itu sangat penting buat tubuh, buat kesehatan tubuh, dan juga supaya si anak belajar bergerak. Tujuannya untuk anak bisa bergerak. Soalnya luang lingkup kehidupan sehari-hari banyak menggunakan gerak tubuh kita. Nah, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Widi. Kak Dani, silakan Kak Dani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan olahraga adalah untuk meningkatkan kesehatan fisik, kemudian biasa belajar 1 minggu sekali, ya harus ada aktivitas gerak. Itu saja mungkin. Kak Ahmad, menurut Kak Ahmad gimana? Baik Kak, untuk apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah, yaitu untuk mengembangkan kayaknya Kak, untuk mengembangkan secara keseluruhan, jadi tidak hanya fisik aja, emosi, mental, terus intelektualnya, itu aja Kak dari saya. Ya, terima kasih Kak Ahmad. Saya apresiasi buat Kak Ahmad ya, dengan saya tahu Kak Ahmad kemarin gak apa-apa saya ceritakan ya. Iya. Kak Ahmad 3 tahun lagi mau pensiun, tapi Kak Ahmad sangat semangat sekali nih. Ini jadi bahan diskusi kita kemarin dan saya apresiasi buat Kak Ahmad. Kak Ahmad mempunyai motivasi yang tinggi tentang ya keilmuan, tentang perubahan keilmuan PJOK ini, dan kita pun semuanya sebetulnya butuh juga Kak Ahmad beberapa hal pengalaman yang
Kak Ahmad punyai gitu, karena bagaimanapun experience itu, pengalaman itu sangat dibutuhkan untuk kita. Di dalam proses pembelajaran ini sebetulnya kita tidak berbicara tentang masalah itu salah gitu, tidak. Tidak ada masalah gitu. Ya, kita membenahi dan lain-lain. Dan tapi kita perlu belajar juga dari beberapa pengalaman-pengalaman yang ya senior-senior kita lakukan terlebih dahulu gitu. Karena kita harus belajar juga dari mereka gitu. Jadi saya apresiasi, terima kasih ya Pak Ahmad, sudah semangat ya. Ya, mudah-mudahan Pak Kak. Ya, untuk hal-hal yang lain maka nanti bisa saling ya membantu satu sama lain. Ada lagi yang ingin memberikan jawaban? Kakak semua, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Nah, kita tahu kan pembelajaran PJOK di sekolah itu sangat multifungsi ya. Kita tahu pembelajaran pendidikan jasmani itu bisa dikatakan kalau misalnya di sekolah dasar itu menjadi satu pondasi hidup untuk siswa atau untuk peserta didik itu sendiri. Intinya tujuan PJOK ini untuk memberikan stimulus kepada peserta didik, di mana nanti peserta didiknya bisa terus bergerak gitu. Biar apa kalau misalnya kita bergerak itu biar sehat, biar dia mampu bisa bergerak sepanjang hayat, begitu intinya. Jadi untuk keberlangsungan hidup sepanjang hayat. Intinya sih seperti itu ya. Nanti untuk sub-sub lainnya bisa kita perdalam lagi. Nah, kakak-kakak semua, menurut kakak-kakak nih, apakah betul PJOK untuk prestasi? Nah, silahkan resen. Kita buka-bukaan di sini. Boleh, Kak Dini. Kalau menurut saya, Kak, untuk PJOK itu bukan mengarah pada prestasi, Kak. Hanya mungkin untuk memberikan basic dasar-dasar gerak untuk nanti pada akhirnya dengan perkembangan usia si anak itu semakin berkembang juga akan semakin berkembang juga si gerak motoriknya, mungkin dari situ, Kak. Kalau menurut saya. Terima kasih. Ada lagi yang ingin memberikan pendapat, masukan, pengalaman? Oke, Kak Maman. Ya, terima kasih Kak Fasil. Menambahkan sedikit yang sudah dijelaskan oleh Kak Dini, emang betul Kak. Jadi si anak itu salah satu yang tadi dijelaskan sama Kak Fasil untuk memfasilitasi gerak si anak. Nah, untuk 40 tahun ke depan untuk si anak itu apakah prestasi ataupun tidak, itu yang saya pengalaman dari lapangan gitu Kak ya, untuk 40 ke depan itu. Jadi saya ada gambaran gitu Kak dari materi dari usia dini gitu Kak, khususnya di sekolah dasar. Jadi gerak motorik untuk pembelajaran itu hanya untuk pengetahuan saja. Nah, di mana kalau ada yang emang notabene si anak itu gerak motoriknya untuk jadi atlet, bisa dilihat dari usia dini gitu Kak. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan. Jika memang betul PJOK menyumbang prestasi di Indonesia, apakah betul PJOK untuk prestasi? So, Bapak, Ibu, kakak-kakak semua mau tersalahkan kalau prestasi Indonesia yang salah Ibu, kakak-kakak semua? Gini Kak, kemarin saya bicara tidak mau kan? Kemarin saya ngobrol dengan itu Ketua Igornas Pusat. Nah, Pak Didik pun berbicara tentang masalah ini, nggak apa-apa saya sambil experience ya, sambil menceritakan pengalaman. Nah, Pak Didik beliau mengatakan bahwa berbicara masalah prestasi itu bukan ranah guru PJOK.
gitu. Dan termasuk di ilmu PKG PJOK pun begitu gitu, yang dalam paradigma yang baru. Karena PJOK itu lebih cenderung kita memfasilitasi anak dalam proses perkembangan gitu. Dalam proses perkembangan. Adapun kalau misalnya anak tersebut ingin dijadikan berprestasi, tugas guru hanya sekedar memfasilitasi gitu. Hanya sekedar memantau, melihat, lalu menyarankan untuk mengikuti ekstrakurikuler, bekerja sama dengan cabang olahraga dan lain-lain begitu. Itu tugas guru olahraga. Tugas guru pendidikan jasmani. Maaf. Karena beda ya guru ini kita samain dulu persepsinya, guru olahraga sama guru pendidikan jasmani. Ini akan berbeda. Karena pendidikan olahraga itu lebih cenderung ke kecabangan olahraga. Kalau guru pendidikan jasmani kita lebih cenderung ke perkembangan gerak, perkembangan kebugaran gitu. Ya. Begitu. Jadi perlu diketahui lagi ya, perlu kita ingatkan lagi bahwa guru PJOK itu bukan menyiapkan untuk prestasi. Begitu. Nah, perlu diketahui lagi sama kakak-kakak semua, kita itu ada dua kakak-kakak. Ada dua peraturan di atasnya yang menaungi kita. Makanya kita suka bingung. Kita tuh mau kemana ini tuh gitu. Mau ke pengembangan kompetensi atau mau ke pengembangan prestasi gitu. Yang pertama kita itu ada Perdirjen GTK nomor 2626 tahun 2023 itu tentang kompetensi guru, tentang kita, pengembangan kita, kemampuan kita untuk bagaimana menjadi seorang pendidikan jasmani, guru pendidikan jasmani yang baik gitu, yang kompetensinya pendekatannya pendidikan jasmani gitu. Dan yang kedua itu Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional gitu. Nah, adapun kalaupun misalnya kita di sekolah sebagai guru pendidikan jasmani, tapi kita pun harus gitu ikut berkontribusi untuk apa? Untuk kemajuan desain besar olahraga nasional untuk nanti ke depannya Indonesia Emas. Salah satunya tadi dengan kita memantau, melihat, memfasilitasi, mengarahkan anak peserta didik kita yang sesuai dengan minatnya dan cabangnya gitu. Oh, ini minatnya bagusnya ke dia gitu. Nah, kita cabangin, kita kerjasamakan dengan eskul dan lain-lain. Nah, tugas kita hanya di situ gitu. Ya, jadi kita juga ikut tetap ikut ke dalam desain besar olahraga nasional yang Perpres nomor 86, dan di satu sisi kita pun ikut dalam pengembangan kompetensi sebagai guru pendidikan jasmani. Begitu ya, kakak-kakak. Oke, next yang kedua. Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Ayo, kakak-kakak siapa lagi yang mau raise hand? Ya, Kak Widi. Saya setuju PJOK itu hiburan, soalnya dalam pembelajaran PJOK si anak bisa senang, gembira, dan bisa mengekspresikan dirinya gitu. Gitu. Terima kasih. Ada lagi kakak-kakak? Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Tadi ada yang resen juga ya? Resen siapa lagi tadi? Ada. Ayo Kak, apakah betul? Ya Kak Maman, boleh Kak Maman lagi? Ya Kak Maman. Tadi Raisan? Oh ya, mohon maaf masih ke mute. Oh. Terima kasih Kak. Saya setuju Kak. Apa yang dikatakan dari Kak tadi, menambahkan dari Kak Widi, setuju.
Karena PJOK itu salah satunya mata pelajaran yang ditunggu-tunggu sama si peserta didik ya kayak mungkin selama 4 hari belajar di kelas untuk penyegaran sambil bermain, mengeksplor pendidikan itu dengan berolahraga gitu Kak. Jadi sangat setuju sekali Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Maman. Ada lagi? Kak Ahmad, bagaimana Kak Ahmad? Saya pengen tahu dari Kak Ahmad nih yang experience-nya lebih lama dari kita nih. Gimana Kak? Apakah betul PJOK sebagai hiburan gitu ya? Iya. Bingung Kak saya. Rasanya kalau anak-anak kan misalnya gini, anak-anak misalnya kalau pemanasan, anggap aja ice breaking gitu kan, Kak? Iya. Kalau ice breaking bisa dikatakan hiburan, bukan gitu? Harus merefresh sih ya, biasanya untuk menenangkan sih, refresh, mengasihkan. Makanya kalau ice breaking itu jangan bermain dengan kata-kata, bikin liar deh biasanya. Pusing lagi. Makanya gitu. Jadi kadang-kadang apa ya, kalau hiburan dikatakan hiburan, katakan misalnya dangdut atau budaya daerah, itu kan gimana ya? Bisa dibuat kayak senam gitu ya, bikin refreshing gitu ya. Tidak bisa dikatakan hiburan gitu Kak. Misalnya kalau sekarang di SD ada profil pelajar Pancasila gitu, P5 gitu kan, itu kan ada istilah apa yang apa itu namanya, kebudayaan daerah misalnya, nah itu di sana. Saya tidak bisa mengatakan mungkin ini tujuan olahraga di SD itu kan tidak mengarah ke prestasi. Kayaknya anak itu harus dibawa ke apa teh supaya bergembira aja kan gitu. Gitu. Betul, iya betul. Yang penting yang gembira ya, kalau yang gembira kalau hanya hiburan itu kan ke dangdut, ke itu aja kan saya. Ya, kalau ice breaking saya suka Kak. Ya. Kalau ice breaking suka permainan sebelum pemanasan. Berarti nanti pas di tatap muka kayaknya bakal banyak ice breaking dari Kak Ahmad ya. Siap Kak. Siap. Oke, kakak-kakak, ini apakah betul PJOK sebagai hiburan? Kita tahu kalau misalnya PJOK itu kan memang suka dinanti-nantikan ya oleh anak-anak dan lain-lain gitu. Bahkan guru-guru yang lain pun suka ikut yang bergembira gitu kalau misalnya ada proses pembiasaan itu seperti kayak olahraga senam dan lain-lain. Dan ya memang betul ini sebetulnya bisa sebagai sebut hiburan juga. Apalagi kalau misalnya nanti kita sudah belajar SEM itu sport education model. Di sana ada segi hiburannya tuh. Bagaimana guru menciptakan satu proses pembelajaran dalam satu semester tidak menggunakan pelajaran yang lain, tapi satu aja. Tapi itu nantinya tuh untuk membuat satu hiburan gitu untuk semuanya gitu. Ya, ini bisa dikatakan sebagai hiburan. Terima kasih kakak-kakak sudah aktif. Next. Nah, apa betul PJOK untuk kebugaran? Nah, kita baca dulu ini. Kenyataannya, beberapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti. Siapa tahu di sekolah Bapak kakak-kakak semua sama gitu. Waktu PJOK digunakan sebagai waktu kerja bakti dan atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Ayo kakak-kakak. Apakah betul PJOK untuk kebugaran gitu? Iya. Betul. Kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Tidak. Tidak, ya. Tidak. Kamar, kenapa? Jadi ini Kak masalah kebugaran memang ada di kurikulumnya gitu kan. Kebugaran. Tapi kan untuk menentukan kebugaran itu anak istilahnya kan kalau kebugaran di PJOK semacam kebugaran jasmani, semacam kalau istilahnya kekuatan kayak sit up gitu kan ya, kayak sit up dan lain sebagainya. Tapi maksudnya kebugaran di PJOK mungkin dengan kerja bakti bisa kayaknya.
Kerja bakti misalnya kerja sama misalnya mengangkat tong sampah itu kan. Itu aja kan. Ya, experience banget ya berarti Kak Ahmad suka anaknya disuruh kerja bakti ya untuk kebugaran gitu. Oke, Kak Dini, terima kasih Kak Ahmad. Kak Dini. Iya Kak, terima kasih. Kalau menurut saya kembali lagi ke tujuan PJOK yang awal tadi itu Kak. Jadi tujuannya itu kan tadi garis besarnya untuk memberikan stimulus ya Kak, tujuan PJOK-nya. Jadi dengan memberikan stimulus kepada peserta didik, tentu harapan kita sebagai pendidik itu ya dengan anak-anak dapat mengembangkan lagi apa yang sudah kita berikan kepada anak-anak dapat diaplikasikan lagi di luar pembelajaran PJOK mungkin gitu Kak, dapat diaplikasikan di kehidupannya sehari-hari lagi itu mungkin. Terima kasih Kak Dini. Ada lagi yang ingin memberikan Kak Widi ya? Ya, kalau menurut saya kalau misalkan itu buat kebugaran, misalkan kayak kerja bakti itu hampir sama tadi tujuan PJOK itu tentang gerak. Jadi si anak itu bisa bergerak, ngambil kerja bakti sama kalau misalkan ngambil sampah kan bisa jongkok, gerak. Nah, itu bisa termasuk juga kayak gitu, Kak. Ya. Kak Widi, tadi Kak siapa lagi tadi ada yang rasain lagi tuh tadi Kak Hamdi ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Di sini pertanyaan kan apakah betul PJOK untuk kebugaran? Ya memang betul PJOK itu kan untuk kebugaran jasmani. Kemudian apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai dengan PJOK? Tentu saja tidak Kak, karena kita juga harus akui ya Kak, di lapangan itu jam waktu aktif belajar anak-anak ketika PJOK itu kadang tidak full 3 jam pelajaran gitu ya, belum persiapan lain-lain, belum minum kayak gitu seperti itu. Kemudian mungkin bisa tercapai kalau tadi kita ya pertama kan kasih stimulus dulu ya, stimulus. Ternyata bergerak itu dapat menyehatkan, dapat membuat pikiran jadi lebih segar gitu, badan bugar gitu ya. Nah dari situ mungkin dengan stimulus seperti itu mereka timbul kesadarannya untuk bahwa bergerak itu bukan hanya di sekolah aja. Yang level yang kita berhasil itu mungkin si anak sudah tergerak untuk di luar, seperti hari Minggu dia mau bersepeda dengan keluarga, lari pagi dengan keluarga. Nah itu mungkin bisa mencapai kebugaran jasmani kalau di luar sekolah bisa gitu sampai ke situ. Itu aja Kak, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Hamdi. Ada lagi? Ayo. Saya sambil melihat nih kakak-kakak kakak-kakak, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Ya, ini sangat sekali PJOK ini untuk kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang masalah menyeluruh tentang PJOK-an, sebentar. Masih belum di offin dulu ini ya. Apakah betul tujuan kebugaran bisa tercapai hanya dengan PJOK? Nah, kalau kita bicara tentang menyeluruh pembelajaran PJOK, pembelajaran PJOK itu kita biasanya distract atau teryakini bahwa pembelajaran PJOK itu hanya di sekolah saja 1 minggu sekali gitu ya. Nah, di dalam proses pembelajaran PJOK itu kita bisa menyeluruh kakak-kakak semua gitu. Iya, kalau misalnya kita berbicara tentang jadwal pelajaran, kita tidak akan bisa menuju ke kebugaran peserta didik kita. Karena kita tahu kan kalau misalnya pembelajaran itu hanya 1 kali dalam 1 minggu. Sedangkan kebugaran itu kan ada tracknya gitu. Ya, minimal 3 kali dalam seminggu begitu. Nah, tapi pembelajaran PJOK ini bisa menyeluruh gitu. Maksudnya menyeluruh itu bukan hanya sekedar di sekolah. Nah, kita tahu kan biasanya guru PJOK itu ada program dalam paradigma baru, itu guru PJOK itu ada
satu karya bukti, karya nyata yang ditujukan kepada membuat hasil karya yang menyeluruh di sekolah. Contohnya misalnya begini, Kak Hamdi, saya nggak apa-apa ya menggunakan nama Kak Hamdi ya. Misalnya Kak Hamdi sebagai guru PJOK, Kak Hamdi membuat program dengan nama akronim misalnya Sehat Bugar Bersama di SDN bla 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 bla. Nah, begitu. Nah, Kak Hamdi bisa membuat misalnya buku kecil yang di sana di buku kecilnya Kak Hamdi sudah menuliskan aktivitas pembiasaan anak-anak selama bangun tidur. Misalnya bangun tidur anak-anak melakukan aktivitas misalnya contoh pemanasan, terus push up berapa kali, ini berapa kali gitu yang berhubungan dengan aktivitas kebugaran ke depannya gitu. Nah, termasuk misalnya Kak Hamdi di dalam proses nama akronim tadi Sehat Bersama itu, misalnya anak kan jalan kaki tuh, misalnya jalan kaki. Nah, itu sudah masuk ke dalam proses kebugaran begitu. Jadi, kakak-kakak ini kalau bicara tentang masalah PJOK, jangan terdistrak disangkanya PJOK itu hanya pas di jam pelajaran saja begitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, tapi saya tidak mensalahkan apa yang menjadi persepsi ya, karena memang persepsi itu pasti akan berbeda-beda. Dan saya pun mungkin akan berbeda dengan persepsi yang lain. Tapi akan saya coba ramu gitu. Karena saya pun kemarin di fasilitator saya berbicara seperti itu. Apa betul PJOK untuk kebugaran? Iya, sangat betul. Terus apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Menurut saya bisa begitu. Kalau ada pertanyaan tadi, kan PJOK hanya 1 kali dalam proses dalam seminggu. Tidak. Itu secara jadwal pelajaran, tapi secara mata pelajaran PJOK, mata pelajaran PJOK sebagai guru pengampu PJOK, saya bisa mengadakan satu program pembiasaan yang berhubungan dengan kebugaran begitu. Jadi dalam proses 1 minggunya itu anak-anak terlihat di hari Senin mereka setelah bangun tidur ngapain kita by checklist by parab gitu. Begitu. Dan perlu diketahui kalau tingkat kebugaran ini kan ada tesnya gitu. Jadi nggak hanya bisa dikatakan oh dia sudah melakukan bugar gitu. Tidak, ada tesnya. Nah, sekarang kan nanti ada ini tuh dari Igornas nanti ada satu perangkat nanti bagaimana untuk menentukan kebugaran tingkat siswa nasional gitu. Nanti bakalan diundang sepertinya bapak-bapak, kakak-kakak semua. Begitu ya, kalaupun tidak nanti saya sharing lah tentang hal itu ya. Nanti saya akan sharing tentang bagaimana mengetes kebugaran siswa kita di sekolah. Begitu. Jadi tidak hanya kita memberikan tugasnya juga tidak, tapi ada tesnya juga, ada beberapa tes, ada 5 tes untuk menentukan kebugaran siswa itu. Begitu. Kita mulai lagi. Nah, ini tantangan utama PJOK 1, krisis identitas, kesulitan mengidentifikasi siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Krisis arah, kadang tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the child. Krisis fokus bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan kadang ya, terlalu banyak capaian, kadang kita pusing juga ya. Nah, kayak krisis identitas, kadang kan krisis identitas PJOK, kadang-kadang di sekolah kita memang PJOK itu dipentingkan, diperlukan, tapi kadang-kadang suka ada guru yang kayak gini juga kan ke kita kayak, guru PJOK mah cenah bere bola ge, jalan langsung anak-anak. Ada juga kan seperti itu. Guru PJOK mah kudu mikir, langsung bisa tinggal kasih bola dan lain-lain, padahal sebetulnya tidak kan. Dalam proses pembelajaran kita juga bukan hanya menggunakan otot gitu, bukan hanya menggunakan otot dan hal-hal yang berhubungan dengan tenaga otot ya, berhubungan dengan fisik gitu, tidak. Sebetulnya kan kita juga banyak hal menggunakan kognitif gitu, cara kita berpikir dan lain-lain. Tapi ini tantangan kita semua nih Bapak Ibu, kakak-kakak semua. Tantangan kita semua yang mudah-mudahan saya tahu kakak-kakak pasti sudah bisa melewati ini semua begitu. Nah, kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran yang engagement peserta didik. Tujuan utama PJOK mendorong dan mendukung semua anak untuk menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran olahraga dan bermain secara aktif. Ini menurut Lawson ya.
Kalau saya biasanya bicara kalau menurut itu perspektif ya, karena banyak juga orang-orang Indonesia yang bisa bisa membuat ya menurut gitu. Kita banyak juga dosen-dosen di Jawa Barat itu yang sudah memberikan kontribusinya untuk pengertian seperti ini. Nah, PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak, di sini ada inflowing, ada enjoying, versus ya, ada have fun, ada enjoy gitu. Di sini ada inflowing versus dengan engaging, melibatkan dan menarik. Itu kan harus melibatkan, harus menarik, menyenangkan gitu. Di sini ada have fun, berarti memiliki rasa senang, dan enjoying, memiliki rasa yang nyaman. Engaging tidak hanya terlibat, tapi juga berkomitmen gitu, berperan. Begitu. Enjoying tidak hanya bersenang-senang, tetapi menikmati gerakan. Nah, sampai seperti itu. Nah, ini perkembangan pembelajaran PJOK, kondisi saat ini, sama kondisi yang diharapkan, tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid, kondisi yang diharapkannya. Kondisi saat ininya, praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Kondisi yang diharapkan, pembelajaran untuk semua peserta didik. Ini kondisi saat ini, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Nah, kondisi yang diharapkan, pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Nah, begitu. Bapak, kakak-kakak, ada yang bisa menceritakan bagaimana kondisi saat ini di sekolah? Dan kakak-kakak mengharapkannya seperti apa? Oke, next. Tujuan dan dampak program. Mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas, belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Ini nanti guru mengampu PJOK mampu memfasilitasi, itu di sini juga, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada peserta didik secara bermakna. Peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Nah, lakukan pengantar modul 2. Pembelajaran satu konsep keterampilan mengajar PJOK nanti setelah ini kita akan belajar tentang keterampilan ini ya. Ini di LMS kalau tidak salah tuh. Di LMS pemetaan harapan. Nah, ini ada pemetaan harapan dan kekhawatiran. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi. Kakak-kakak, saya coba share link ya di sini. Bentar. Cimit. Sebentar, Kak. Lakukan duplikasi. Aduh. Stop bentar. Saya cari data dulu. Salin alamat link. Ini.
Kak, saya share ini. Coba kakak-kakak bisa masuk ke sini tidak? Di chat. Nah, kakak lihat ke Figma, masuk dulu ke Figma. Oke. Saya iniin dulu. Tab Figma. Bagikan. Kakak-kakak sudah masuk ke Figma? Sudah Kak, tapi minta verifikasi ya. Di proses. Nggak apa-apa, yang ini sambil kita belajar aja ya kakak-kakak ya. Oke. Oke, tenang aja. Kakak-kakak bisa diisi di sini, bisa tulis nih, bisa pakai ini, nanti dibesarin. Misalnya yang pertama pertanyaannya apa yang harapan Bapak Ibu inginkan dapatkan selama pendidikan PJOK ini, nanti di sini diketik nih. Gitu. Apa yang mungkin menjadi tantangan yang mencapai harapan Bapak dan Ibu sekalian. Boleh. Yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan. Boleh pakai sticky note, yang ini boleh langsung diketik. Kalau diketik ini nggak ada warnanya. Dan biasanya kalau nggak salah ini langsung harus dibesarin, kalau udah diketik dibesarin gitu. Bisa ditulis namanya dulu, udah tulis namanya baru jawabannya. Kalau Izin Kak, iya, kalau saya kan Jimitnya dipakai handphone, untuk tampilannya bagaimana ya Kak ya? pakai handphone. Ya, soalnya laptopnya lagi dicas Kak. Nggak jelas ya. Kalau pakai handphone biasanya agak kesulitan sih Kak. Ya, harus di laptop ya Kak ya? Iya, harus di laptop. Tulis aja di sini Kak, di kolom chat dulu aja. Di chat aja ya Kak ya? Kolom chat ya. Oke, langsung coba. Gimana sih nggak ngerti. Ayo Kak Dini, berarti nanti latihan ya. Udah ini ya. Ini latihan ya. Gak apa-apa, kalau nggak ada warna juga apa-apa, langsung diketik gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak ada warna Kak. Nggak ada warna juga apa-apa. Nggak apa-apa, bisa diketik bisa. Bisa. Kayak gini nih, klik langsung ini pijit ini, langsung pijit ini gitu. Terus ketik, terus dibesarin. Seperti ini juga. Mau bikin namanya gimana sih Kak? Itu dibesarin tuh. Tuh dibesarin tuh, sama saya tuh. Kayak gitu. Boleh diulang Kak? Gimana Kak?
Ini kakak kerjain dulu, nanti kalau nggak ini saya tetap akan besarin. Kakak punya jawab, nanti di copy paste aja ya, disimpan di apa? Di chat yang tadi. Kak, maaf, ini saya pakai HP, berarti nggak bisa ya? Pakai HP sebetulnya bisa kok, asalkan support ya. Oke. Ayo nggak apa-apa Kak, cari aja. Gak bisa buka, ngemot. Aku nggak ngerti, Kak. Bikin kotaknya dulu ya, Kak. Iya, bisa pakai sticky note. Ini pakai sticky, nih. sticky note-nya kan ini. udah diklik. Langsung ini dibesarin. Biasanya saya ngelihat tadi juga saya nyoba kok kecil banget ya gitu. Dan itu harus Oh dibesarin. ini ya, tunggu. Mana tadi? Jadi sticky note-nya itu dibesarin dulu. Diklik sticky note-nya. Tulisannya jangan dipindahin. Jadi itu semua punya akses bisa ngerjain ini. Tuh bisanya ngegeser. Nggak apa-apa. Kita sambil belajar ini, sambil belajar bagaimana menggunakan aplikasi ini. Soalnya nanti ke sananya akan tetap ada aplikasi ini. Pakai ini terus ya, Kak? Pakai Figma. Gak hanya Figma sih, ada lagi. Aduh. Tuh, bisanya pindah-pindah. Oke, kakak-kakak boleh kakak-kakak simpan jawabannya di apa? Di chat. Di kolom chat. Kita coba ini belum? Nah, gini nih. Klik. Tinggal diketik nih, tuh, tinggal diketik tuh. Ini siapa nih? Yang selection 1. Ini juga tinggal diketik nih. Cuma diketik, ini jangan disemolin deh, ini tuh, ini gedein nanti. Tinggal ditarik nanti nih. Kakak-kakak,
Kita ke sini dulu aja. Boleh jawabannya ditulis di chat sini, di kolom chat. Tulis di kolom chat. Nah, sini nih. Dirapiin. Ah, gini tuh. Ini. Kak, izin bertanya Kak, Boleh. kira-kira sampai jam berapa ya Kak ya? Kita sampai jam 4, Kak Yogi. Oh, sampai jam 4. Oke, kebetulan saya belum absen. Ya, sama kita. Absen jam 3 kan? Iya, betul. Sama kan? Siap, siap. Ya, makasih Kak. Ya. Kakak-kakak, gimana? Masih pusing?
Nggak apa-apa, ini kita sambil belajar, nanti pasti akan makin lancar. Karena nanti kita tidak hanya menggunakan ini, kita nanti ada eh, back back apa back it room, pembagian tugas kelompok dan lain-lain. Tapi sekarang belum, Pak. Oke. Oke, kakak-kakak, sudah semua? Kalau yang merasa kesulitan masuk di sini, di kolom chat dulu aja nih. Nanti saya pindahin. Nanti saya rapihin. Assalamualaikum kakak fasilitator, mohon izin bergabung kembali. Ya, Kak Cecep. Siap, terima kasih Kak. Ya. Mohon petunjuk Kak untuk ini materi. Sebentar Kak. Nanti kakak, sebentar. Halo kakak. Ya. Izin dulu kak, ada anak yang terjatuh, mau mengecek dulu 10 menit. Ya, boleh. Kak Cecep, nih saya kasih ini nih apa? Di chat, Kak Cecep bisa masuk ke situ, tapi menggunakan laptop. Oh, menggunakan laptop Kak, siap. Ya, coba dulu ya Kak. Ya. Ya, terima kasih Kak. Sama-sama. Kakak-kakak semua, kita Oke, kakak-kakak, yang tadi saya off dulu ya, saya kunci dulu ya semua jawabannya, karena kita sebentar lagi selesai jam 4, saya masuk ke materi berikutnya.
Saya coba share screen. Materi mau tutup maya. Oke, kakak-kakak sekalian, kita masuk ke modul 1.1, refleksi untuk perubahan paradigma diri. Guru PJOK, ini tatap maya 1, elaborasi 1. Oke, halo kakak, tujuan dari sesi kali ini adalah 1. Peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta keberpihakan pada murid. Kakak-kakak sudah membaca modul 1.1 di LMS? Belum, Kak. Belum. Belum baca. Nah, nanti trik dan tipnya dari saya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam proses tetap maya, alangkah lebih baiknya kakak baca-baca dulu. Jadi nanti pas kita proses berbicara tentang masalah materi, kakak-kakak sudah tahu apa yang mesti dibicarakan ya. Begitu ya? Oke, siap. Oke, Kak. Terima kasih. Sudah dibuka semua, Kak? Kemarin masih kekunci ya? Ya. Kalau nggak salah. Jadi itu mendekati due date, dia terbuka. Nah, nanti di sana ada penugasan. Kakak harus isi ya, sesuai penugasan yang disuruh di LMS itu. Nah, nanti segala penugasannya itu akan nyampe ke saya. Saya bisa ngelihat kakak yang belum, misalnya kakak yang belum masukin tugas dan lain-lain. Makanya nanti pun saya akan ngecek, termasuk yang kemarin, yang mengisi fakta integritas dan surat izin atasan ya. Begitu. Ada juga yang baru 1, ada yang udah dua-duanya, ada yang mengirimkan tapi kata-katanya terbalik, yang kepala sekolahnya di bawah, yang itunya di atas, ada juga yang begitu gitu. Nah, nanti biasanya saya akan konfirmasi gitu. Oke, kakak mengenai refleksi mengapa dan apa, analisis cerita. Ya. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Begitu ya kakak-kakak, ini menurut Albert Einstein. Ini yang mesti saya kasih tahukan ke kakak-kakak semua nih. Jadi kita harus belajar dari hari kemarin. Nah, tapi kita harus tahu hari kemarin itu kita ngapain gitu. Hidup untuk hari ini dan harapan untuk hari esok. Jadi setelah kita tahu kemarin kita ngapain, kita perbaiki dan kedepannya kita harus bagaimana. Begitu ini maksud dari Albert ini. Nah, mengenai refleksi, mengapa dan apa. Mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi? Apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Refleksi itu ada berbagai macam kakak-kakak. Dalam proses LMS itu dikatakan di situ beberapa macam refleksi. Jadi kita merefleksikan sesuatu itu tidak menggunakan kata hati. Jek saya mah tadi teh kieu itu teh ada ininya, ada alurnya refleksi itu. Untuk merefleksikan itu ada alurnya, ada beberapa refleksi begitu. Nah, sekarang saya ingin tanya dulu sama kakak-kakak semuanya, karena saya ingin membuka dulu kan ya kak, ingin membuka dulu bagaimana kakak pengetahuan kakak tentang refleksi dan lain-lain, begitu. Menurut kakak, penting tidak melakukan refleksi dalam proses setelah pembelajaran? Kakak bisa raise hand. Kak Ahmad?
Nih sepertinya pada off kamera nih. Kak Hamdi, ya boleh Kak Hamdi. Ya, makasih Kak. Ya. Refleksi itu penting ya Kak setelah kita melakukan proses pembelajaran. Karena dengan refleksi itu kita dapat mengetahui kelebihan apa dan kekurangan kita selama dalam proses pembelajaran tersebut. Seperti itu Kak. Terus refleksi juga bukan hanya untuk siswa saja gitu Kak, tapi kita juga harus direfleksi gitu Kak. Iya, Seperti itu betul. mungkin. Ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Hamdi. Kak Yogi. Ya Kak. Kalau menurut saya refleksi sangat perlu sekali Kak, karena di samping untuk melihat kekurangan, kelebihan, bahkan kalau di pembelajaran PJOK kesalahan gerakan itu seperti ini. Nah ini yang betulnya seperti ini. Mungkin seperti itu Kak. Kak Yuda. Kak Dani ya. Menurut saya penting refleksi. Jadi sejauh mana guru mengajarkan kepada siswa, nah siswa itu mengalami tingkat kesulitan atau tidak bisa, hanya bisa disebut merefleksikan kegiatan yang dilakukan oleh guru olahraga. Jadi siswa bisa tingkat kesulitan apa susah, seperti bola voli atau pukulnya pakai bola tangannya bagaimana gitu. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga. Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Nah, ini sebagai guru PJOK, berarti sini ada dua ya, merefleksikan ke anak dan merefleksikan kita sebagai guru PJOK. Ada yang bisa memberikan jawaban? Oke, Kak Dini. Mencoba menjawab Kak untuk pertanyaan yang ini. Refleksinya dapat dilakukan untuk murid itu apakah materi yang kita sampaikan ini sudah tersampaikan dengan baik pada siswa, dan apakah siswa dapat melakukan gitu apa yang kita instruksikan dengan saat kegiatan pembelajaran gitu. Terus untuk diri sendirinya sebagai guru mungkin bagaimana cara kita menyampaikan, apakah itu sudah benar, apakah apakah kegiatan yang sudah kita berikan itu menyenangkan, membuat anak-anak menarik gitu bagi anak-anak gitu mungkin Kak. Ya, bisa juga. Ada lagi? Izin mencoba Kak. Iya Kak Yuda. Kak Yuda nanti raise hand dulu Kak Yuda. Oh siap, makasih. Maaf Kak. Oke, untuk menurut pandangan saya Kak, refleksi sebagai guru PJOK yang biasanya direfleksikan, kebetulan saya kemarin juga baru beres supervisi, dapat sedikit informasi dari Ibu KS. Untuk refleksi sebagai guru, yang pertama mungkin cara mengajar dari segi pendekatan atau modelnya seperti itu Kak. Apakah anak bisa menerapkannya saat pembelajaran atau tidak, atau tingkat kesulitannya bisa ditingkatkan atau diturunkan untuk beberapa anak yang kekurangan, atau emang bisa memaksimalkan tingkat kesulitannya. Seperti itu mungkin. Ya, kakak-kakak, refleksi itu sangat penting ya buat kita semua, karena dengan merefleksi kita tahu apa yang menjadi kekurangan kita, untuk kita bagaimana mengajar kepada peserta didik kita, dan nantinya ke depannya bagaimana kita memperbaiki cara-cara kita mengajar, pendekatan terhadap anak yang tentunya ini akan memperbaiki performa kita ya. Nanti kakak-kakak bisa mencari bentuk-bentuk refleksi itu seperti apa. Itu ada beberapa cara kakak-kakak. Oke, ini ada tindakan seorang guru, tindakan rutin. Nah, kita coba ini ya, menganalisis nih. Tindakan seorang guru, tindakan rutin. Tindakan rutin itu kan mengabsen, kita biasanya guru ya, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, dan lain-lain. Nah, refleksi atau perbaikan
tindakan reflektif. Mengabsen, sini tindakan reflektifnya mengabsen dengan cara yang berbeda. Nah gitu ya, ada perbaikan gitu. Menyampaikan materi ini yang tindakan rutinnya, tindakan reflektifnya menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu gitu. Jadi ada hal perbaikan dari hal yang biasa menuju ke yang luar biasa. Tindakan rutin meminta murid berbaris. Nah, tindakan reflektifnya meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan gitu. Nah ini paradigma baru nih, tindakan reflektif ini. Jadi bagaimana mengkondisikan anak segala sesuatunya dengan cara yang baru. Ini tindakan rutin memberikan kalimat instruksi. Kalau di tindakan reflektif, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Nah, saya yakin kakak-kakak semua mungkin sudah menggunakan cara tindakan reflektif ini gitu. Ini kan proses dari refleksi perbaikan yang setiap tahunnya gitu berbeda, adaptif gitu. Saya yakin kakak-kakak sudah mulai menggunakan gaya-gaya yang berbeda, yang tentunya masih dalam kaidah-kaidah proses pembelajaran ya, kaidah-kaidah seorang pendidik. Begitu. Sekarang kan kita tahu nih kalau misalnya ngabsen biasa suka misalnya kayak gini. Kita nyebut nama misalnya Andi hadir gitu. Biasanya kadang ada juga guru yang seperti ini misalnya Andi. Tapi sebelum di absen tuh kita suka ngasih kata clue misalnya. Nanti sebutin kata-kata semangat ya pas saya absen gitu misalnya. Andi, tetap semangat, tetap ceria misalnya. Bayu, selalu menjadi bijaksana gitu. Ada kata-kata gitunya gitu. Nah, itu mengasihkan buat anak gitu. Jadi bisa dicoba oleh kakak-kakak semua. Jadi ada hal-hal yang baru yang bisa kita terapkan di sekolah. Nah, 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. 1. Memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. 3. Menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana meningkatkan praktik yang dilakukan. 4. Selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. 5. Melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Jadi tidak ngasal. 6. Melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas pengajarnya. 7. Berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegritaskan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Ini ya kakak-kakak 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Ini yang perlu dikuasai oleh kakak-kakak semua dalam proses pembelajaran. Nanti kakak-kakak bisa mengembangkan dari ke-7 karakteristik ini di sekolah kakak-kakak semuanya. Nah, analisis cerita. Kakak-kakak, ini saya ada analisis cerita. Nanti kakak-kakak bisa fotoin dulu nih. Nanti sama kakak-kakak bisa difotoin dulu kak. Kalau enggak di screenshot, kalau enggak dipoto. Sudah? Sudah di screenshot kak. Ya. Nah, ini Kak, ini ada satu cerita. Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memulai tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda untuk menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat dan menembak bola ke ring basket. Kakak-kakak, ini nanti kakak ada pertanyaannya. Nah, ini nih, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Jadi kakak-kakak nanti menganalisis yang tadi ya, Pak Raga cara mengajarnya bagaimana gitu. Hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Ibu Bapak selama ini.
kakak selama ini, ya. Apakah kakak-kakak cara mengajarnya sama dengan Paraga tadi? Begitu ya. Nah, kedua, apabila kakak-kakak menjadi Paraga, maka refleksi seperti apa yang akan kakak-kakak lakukan? Nah, ini nanti dijawabnya di LMS. Karena mungkin tadi saya nanya, kakak udah buka LMS belum? Gitu. Atau jangan-jangan sudah ada yang mengisi jawaban ini? Itu Kak. Kakak ada yang sudah mengisi ini belum? Belum Kak. Belum Kang. Belum ya. Ini nanti dibuat ya jawabannya. Caranya nanti takutnya gini, di LMS itu ada berupa file, ada berupa kita langsung ngetik di sana gitu. Nah, langkah baiknya nanti kakak ketik dulu di Word, kalaupun misalnya nanti ada di file, ngetik langsung di LMS, kakak tinggal copy paste dipindahin ke LMS ya. Jawabannya ini. Makanya ini pertanyaan yang ada di LMS nih. Makanya nanti disinkronkan dengan LMS. Nanti kakak jawab, dan nanti jawaban kakak itu akan terlihat sama saya gitu. Gitu Kak. Nah, nanti mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Terus sampai berjumpa pada sesi tatap maya selanjutnya kakak-kakak. Begitu. Pada akhir, ya Kak Maman, silakan. Kak Maman? Gak ada suaranya Kak Maman? Izin bertanya. Ya boleh. Ya. Untuk pengertian di LMS-nya harus hari ini Kak ya? Misalkan. Nah kakak-kakak bisa ngelihat dudet itu di paling kanan. Di paling kanan itu ada ini kakak-kakak. Ada batas akhir. Itu dibuka sama batas akhir. Nah, sebelum batas akhir itu kakak-kakak harus udah masukin. Kakak-kakak masih ini ya, masih kebingungan ya, mana ininya, mana itunya ya? Betul Kak. Masih bingung Kak. Nanti kakak-kakak sambil coba ya. Kakak muncul nggak ini yang punya saya? Share screen. Muncul apa? Kenapa? Muncul apa Kak? Belum ada Kak. Coba. LMS. Seluruh layar, bentar. Biar kakak lihat. Kelihat kakak? Udah muncul kah? Tidak ada Kak. Ada Kak. Belum Kak. Nggak ada Kak. Oh belum, nanti. Nah sudah muncul ya, bentar saya buka dulu LMS-nya ya. Muncul Kak yang LMS saya Kak? Muncul. Nah, kakak-kakak ini bisa ngelihat di ini yang waktu saya dulu Kak. Mudah-mudahan masih bisa. Mana ya? Ini yang PJOK Jawa Barat gelombang 1/4. Nggak ada ya. Nah biasanya di pinggir sini nih kayak kursor saya terlihat ya kayak. Nah ini Kak. Biasanya kalau sudah mengerjakan di sini ini centangnya jadi hijau nih Kak. Terlihat nggak? Ya kelihatan Kak. Nah di sini. Dan biasanya di sini tuh nanti ada tulisan Kak, batas waktu di sini tuh paling akhir tuh. Batas waktu untuk diupload.
Itu kayak gini nih, kadang ini di sini nih, 30 Mei sudah mengerjakan. Nah, kalau nggak di pinggir sini, di bawahnya Kak, gitu. Yang kakak-kakak pun akan sama seperti itu. Nah, kayak gini nih, ini ada tulisannya. Di bawah kalau saya di bawah. Ini 7 Juni yang kemarin. Jadi sebelum 7 Juni, saya harus udah mengupload tugas-tugas yang ada di sini. Tuh. Ini Kak, di bawah ini nih Kak. Ini yang disebut dengan apa tadi itu? Due date. Dan kalau kakak sudah mengerjakan, ini akan centang hijau. Ini akan centang hijau. Nah, ini yang pinggir kanan akan centang hijau. Begitu Kak. Terbayang Kak? Terbayang ya? Jadi kakak nanti banyak lihat LMS-nya untuk mengecek tugas-tugasnya sudah masuk apa belum. Nanti saya akan terus memantau kakak. Oke kakak-kakak, untuk Zoom kali ini, Jimmy kali ini kita sudah masuk ke akhir proses pembelajaran tatap muka di satu. Mudah-mudahan kita semua sehat kakak-kakak ya. Amin. Amin. Nanti kita saling, nanti kakak-kakak bisa saling bantu sama teman-teman yang lain ya, sama kakak yang lainnya, saling menyemangati. Kita masuk bareng-bareng kakak-kakak, kita keluar juga nanti bareng-bareng menjadi agent pemberubah, agent change, pemberubah dalam proses pembelajaran PJOK ini ya, yang memiliki paradigma yang baru. Mudah-mudahan karena tidak ada kata yang tidak bermanfaat ke depannya, dan saya yakin program ini akan berkelanjutan ke depannya ya kakak-kakak. Dan kakak-kakak yang ikut desiminasi ini ke depannya, kalaupun misalnya nanti ada program-program yang lainnya, kakak-kakak akan menjadi sasaran utama yang nanti ke depannya mendapatkan program-program yang lainnya. Mudah-mudahan dimudahkan kakak-kakak ya, dimudahkan dan dilancarkan gitu. Karena kita tidak tahu proses adaptasi kita dengan satu kebijakan-kebijakan di depannya seperti apa, yang pasti kita jalani. Apapun yang akan kita jalani nanti ke depannya biasanya ada yang kita akan dapatkan. Anggaplah ini tuh, kita nggak berpikir ini tiket apapun, tapi kita belajar bersama-sama, tahu-tahu nanti di depan yang mengikuti ini harus dari lulusan ini. Nah, gitu. Dan kakak-kakak ternyata sudah melakukan hal itu gitu. Gitu kakak-kakak. Jadi sekarang kita jalanin aja, kita nikmati bahwa kakak-kakak sedang mengikuti proses PJOK ini, karena nggak semuanya kakak-kakak yang dari Kota Bandung ini ada 1.300 yang guru PJOK ya, yang pengen ikut. Tapi pas proses pelaksananya ternyata ada 350 yang disiapkan untuk mengikuti ini kakak-kakak. Jadi banyak yang pengen ikut sebetulnya. Jadi disayangkan kalau kakak-kakak sudah terpilih terus tiba-tiba mengundurkan diri dan lain-lain gitu. Sangat disayangkan sama sekali itu. Kalau misalnya Kak, saya mau ikut sama program ini, program itu gitu. Sangat bersyukur kalau misalnya kita kepanggil dua-duanya, kepanggil tiga-tiganya dengan program yang lain, karena sangat jarang orang yang memberikan kesempatan seperti itu. Begitu. Kakak-kakak, saya akhiri pertemuan kali ini. Tapi sebelum akhiri kita foto bersama dulu atau di-offset dulu? Dulu ya, kakak-kakak jangan dulu keluar. Saya akhiri pertemuan TTP ini. Semoga semuanya sehat. Salam pendidikan jasmani. Dalam hati kita naungkan atau simpan bahwa kita sebagai guru pendidikan jasmani, ya, bukan guru pendidikan olahraga. Ya, di mana pendekatannya itu pendidikan jasmani, gitu. Biar anak sehat, bugar. Kalau berhubungan dengan berbicara tentang prestasi dan lain-lain, itu kita hanya tugasnya memfasilitasi, membantu anak untuk mengantarkan anak kepada prestasi dengan cara kita bekerjasama dengan ekstrakurikuler, dengan pengurus cabang dan lain-lain.
Begitu saya akhiri tatap maya ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama dulu semua kamera di on kan. Kak Vinta udah live tuh. Di on kan. Boleh kakak-kakak juga yang bisa foto dibantu juga di foto lagi Kak. 1 3 2 3. Boleh semuanya begini Kak. Jempol aja jempol. 1 2 3. Ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kakak lihat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Izin keluar ya Kak, izin live ya. Ya. Assalamualaikum.